Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari listrik statis masih lanjutannya, yaitu tentang kapasitor. Ya. Nah, di sini kalian lihat ada gambar berbagai jenis kapasitor ya. Yang akan kita pelajari adalah bagaimana menentukan kapasitas dari kapasitor, dan yang kedua adalah muatan dan energi dalam dari kapasitor tersebut. Oke. Kapasitas kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah alat yang dapat menyimpan muatan listrik atau energi listrik ya. Jadi kapasitor itu adalah untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Besaran yang menyatakan kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi atau kapasitas kapasitor. Ya, yang dirumuskan dengan C0 sama dengan E0 E epsilon ya kali A kalikan dengan D. Nah, di sini dilihat ya gambar ini ada keping kapasitor ya, memiliki masing-masing muatan plus Q dan min Q dan berjarak adalah D. Jaraknya di sini D. Nah, luas keping ini adalah A. Di mana E epsilon 0 ini adalah disebut dengan permitivitas ruang hampa. Ya, besarnya sudah ada ketentuan yaitu sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom pangkat 2 per Newton meter pangkat 2. Nah, C0-nya ini atau boleh disebut juga dengan C saja, yaitu kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Kemudian A itu adalah luas plat atau luas keping dalam meter, dan D itu adalah jarak antar plat. Ya. Jadi kapasitas kapasitor di sini rumusnya adalah E epsilon 0 kalikan luasnya, luas plat dibagi dengan jarak antara plat. Jika antar platnya diisi bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik K, kapasitansinya menjadi seperti ini, di mana C sama dengan K dikalikan C0. Jadi kapasitasnya adalah konstanta dielektrik dikalikan kapasitansinya. Ini rumusnya. Atau boleh K, tadi kapasitansinya adalah dirubah menjadi E epsilon 0 dikalikan A per D jarak antar plat. Ya, sini K konstanta dielektrik. Nah, di sini bisa dilihat ya tabel konstanta dielektrik untuk beberapa bahan. Oke, lanjut ke muatan dan energi dalam kapasitor. Nah, ketika kapasitor diberi beda potensial sebesar V, maka kapasitor segera terisi muatan. Jadi kalau ada beda potensial ya atau sumber muatan ya, sumber listrik. Nah, maka kapasitornya itu akan terisi muatan. Jumlah muatan maksimum yang dapat tersimpan di dalam kapasitor merupakan hasil kali kapasitas kalor C dan beda potensial. Di mana dalam matematiknya dirumuskan dengan Q sama dengan C kalikan V. Besar energi maksimum W yang dapat tersimpan dalam kapasitor ya. Jadi kapasitor dapat menyimpan energi maksimum sebesar W, yaitu besarnya W sama dengan setengah kali C kali V kuadrat, atau setengah dikalikan kapasitas kapasitornya dikalikan beda potensial pangkat 2. Rangkaian kapasitor. Nah, pada rangkaian kapasitor sama dengan rangkaian resistor ya. Di situ ada rangkaian kapasitor yang tersusun seri dan rangkaian kapasitor yang tersusun paralel. Kemudian ada juga rangkaian kapasitor yang tersusun antara seri dan paralel. Dalam menyelesaikan soal-soal kapasitor itu hampir sama dengan menyelesaikan soal-soal pada resistor, pada listrik dinamis ya. Cuma perbedaannya dibalik, kalau dia dalam resistor mencari resistor total ya, resistor total untuk besarnya hambatan total untuk seri adalah
rumusnya merupakan mencari rangkaian kapasitor paralel untuk kapasitornya. Jadi rumusnya agak dibalik saja. Ya, contohnya nanti kita bahas ya. Yang pertama, kapasitor yang tersusun seri. Nah, di sini kapasitor yang disusun seri memiliki besar muatan yang sama. Jadi kalau resistor itu adalah dia hubungannya dengan arus ya, tetapi kalau untuk kapasitor hubungannya adalah dengan muatan. Jadi untuk kapasitor yang disusun seri memiliki besar muatan yang sama. Nah, ya. Di sini ya, contoh di sini ada rangkaian seri dari kapasitor C1, C2, C3 yang disusun secara seri ya. Dia juga ada V1, V2 dan V3. Di sini ada V dalam rangkaian. Nah, untuk mencari muatan totalnya ya, di sini kalau dia dalam rangkaian seri, maka muatan di dalam kapasitor pertama itu akan sama dengan muatan pada kapasitor kedua dan sama dengan muatan pada kapasitor ketiga, atau sama semuanya dengan muatan kapasitor gabungan. Atau di sini nih ada ya, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3, atau boleh sama dengan Q, yaitu muatan kapasitor total. Nah, untuk mencari kapasitor penggantinya, kapasitas kapasitor penggantinya ya, di sini adalah 1/C seri ya. Ini adalah per ya, pembagian sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ditambah 1/C3. Nah, kapasitornya. Jadi untuk mencari kapasitor seri ya, totalnya adalah 1/C seri sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3 dan seterusnya. Ya, tergantung ada berapa banyak kapasitor tersebut. Nah, yang kedua adalah kapasitor-kapasitor yang tersusun secara paralel. Kapasitor yang tersusun secara paralel ya, memiliki besar tegangan yang sama. Kalau yang tadi, kalau seri yang samanya itu adalah muatan ya. Kalau di paralel yang sama adalah tegangannya. Jadi bisa dilihat di sini ada susunan ya, paralel bentuknya seperti ini. Di sini ada 3 kapasitor C1, C2, C3 memiliki masing-masing tegangan V1, V2 dan V3. Nah, di mana V1 sama dengan V2 sama dengan V3 atau sama dengan V dalam rangkaian. Ya, ini V. Untuk mencari besarnya kapasitor total itu adalah sama dengan rumusnya mencari resistor dengan seri, secara seri ya, dimana kapasitor totalnya ya paralel yaitu C1 ditambah C2 ditambah C3 langsung. Kapasitor yang tersusun secara kombinasi yaitu gabungan antara seri dan paralel. Nah, seperti ini misalnya ya. Di sini C1 dengan C2 tersusun secara paralel ya. Nah, jadi untuk memecahkan persoalan pada gambar, pertama kali yaitu sederhanakan dahulu rangkaian kapasitor ya menjadi susunan seri atau paralel. Nah, di sini ada C1 dan C2 disusun secara paralel. Kemudian setelah susunannya dia paralel nih, di sini ya, C1 dengan C2 kita ganti sebagai C paralel. Nah, dengan C3 di sini ya. Maka gambarnya itu menjadi antara C paralel dengan C3 ini berhubungan seri. Ya, berhubungan seri. V-nya 12 volt di sini menjadi seri. Nah, maka nanti Q di C paralel dan Q di C3 itu adalah muatannya sama dengan muatan total. Contoh soal, 4 buah kapasitor dirangkai seperti pada gambar ya di atas, nanti di samping
kapasitor pertama memiliki kapasitansi 3 mikrofarad. Ini C1 3 mikrofarad ya. Kemudian kapasitor kedua 6 mikrofarad. Ini 6 mikrofarad C2. Kemudian kapasitor ketiga memiliki kapasitas sama dengan kapasitor keempat. Jadi C3 sama dengan C4, sama-sama 1 mikrofarad. Dirangkai seperti gambar ya, ini di samping, dan dihubungkan pada sumber tegangan 6 volt. Nah, ini V-nya 6 volt. Nah, berapakah ya? Tentukan nanti kita mencari besarnya dari besar kapasitas pengganti. Kemudian yang B, besar muatan pada kapasitor. Kemudian yang C, besar potensial masing-masing kapasitor. D-nya, besar energi. Dan E-nya adalah energi total pada rangkaian. Kita bahas satu persatu. Nah, pembahasan. Kita lihat ya, tadi gambar soalnya seperti ini. Ini gambar soalnya ya. Oke, gambar soal. Pertama kita akan mencari besar kapasitas pengganti. Nah, kapasitas pengganti atau C total ya. Nah, rumusnya kita lihat 1 per C12. Kenapa kita mau mencari 1 per C12 dulu? Nah, di sini untuk C12 ya, ini kita gabung menjadi rangkaian seri. Nah, kita pisah terhadap C3 dan C4. Digabung dulu, karena dia susunannya seri, maka besar kapasitasnya itu adalah 1 per C1 dan 2, 12, karena yang seri adalah C1 dan C2, sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, masukkan angkanya, C1 angkanya 3, C2 6. Sehingga kita samakan penyebutnya, dapat hasilnya C12 ya, yaitu kapasitas untuk pengganti C1 dan C2 itu adalah 6 per 3 atau 2 mikrofarad, karena tadi di soal itu adalah mikrofarad di sini ya. Jadi hasilnya juga adalah mikrofarad. Itu C1 dan 2. Kemudian yang mana lagi? Kita cari C3 dan C4. C3 dan C4 ini susunannya adalah paralel. Sehingga mencari C3 dan 4 ya, gabungannya itu adalah C3 ditambah C4 langsung. C3 itu 1 mikrofarad, C4-nya 1 mikrofarad. Sehingga jumlahnya menjadi 2 mikrofarad. Maka rangkaian hasil rangkaian hasil sederhananya yaitu C12 kita gabung ya, dan C34 juga digabung. Nah, sehingga hasil akhir rangkaian dilihat antara C12 dengan C34 ini adalah rangkaian seri. Sehingga C dalam rangkaiannya atau C total kita gunakan rumus seri, yaitu 1 per C total sama dengan 1 per C12 ditambah 1 per C34. Nah, oke, ini seri, sehingga hasilnya kita masukkan C12 tadi adalah 2 mikrofarad, C34 juga 2 mikrofarad. Sehingga hasil C totalnya adalah 1 mikrofarad. Oke, ini sama ya, penyebutnya sudah sama, berarti 2 per 2. Berarti C totalnya 1 mikrofarad. Nah, kita dapatkan kapasitas penggantinya atau C totalnya. Nah, ini C totalnya gambarnya. Nah, rangkaian terakhir seperti ini. Ini C total, di sini adalah V total atau V dalam rangkaian. Oke, yang B kita akan mencari berapa besar muatan dari tiap-tiap kapasitor. Tadi untuk gambar yang besar kapasitornya ini ya, ini yang ini. Oke.
sekarang kita mencari besar muatan tiap-tiap kapasitor. Tadi kita sudah dapat muatannya terakhir ini adalah seri antara C12 dengan C34. Nah, maka Q total kalau muatan seri itu adalah muatannya sama. Ya, jadi pada setiap kapasitor muatannya sama. Sehingga Q total adalah sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan 4. Karena rangkaian ini awalnya seperti ini. Jadi C1 dengan C2 ini sudah seri ya awalnya. Oke, maka antara C3 dengan C4 juga seri ya. Nanti dengan C1 dan C2 pengganti C34 di seri dengan C1 dan C2. Sehingga di sini besar muatannya adalah seperti ini. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q34. Nah, kita hitung satu-satu ya. Untuk Q total maka ya besarnya adalah C total dikalikan V total. C total tadi sudah kita dapat sebelumnya, itu 1 mikrofarad. Ya, masukkan 1. V total, nah ini dalam rangkaian. Ini V total. Ini adalah 6. Sehingga 1 kali 6 hasilnya 6 mikrokolom. Jadi karena dia adalah muatan ya, besar muatan, maka satuannya adalah dalam kolom. Karena di sini dalam soal mikrofarad, maka di sini ada dalam mikrokolom. Nah, kemudian kita cari lagi V3. Nah, V3 itu akan sama dengan V4. Karena apa? Nah, di sini C34 ya. C34 ini adalah penggabungan paralel antara C3 dengan C4. Jadi C3 dengan C4 itu paralel. Kalau paralel V-nya sama. Jadi V3 sama dengan V4 atau sama dengan V3 dan 4 gabungan V3 4. Sehingga dihitung dari rumusnya boleh menjadi Q34 dibagi C34. Ya. Karena tadi ada rumus V sama dengan Q per C. Ya, sehingga V34 adalah Q34 dibagi C34. Q34 masuk 6. Ya, ini 6 dibagi C34. Ya, C34 bisa kita cari ya, yang tadi yang di sini nih. Nah, ini C34 2 mikrofarad. Sehingga hasilnya menjadi 3 volt. 6/2. Ya. Kemudian mencari Q3. Q3-nya itu adalah di sini nanti nih. Ya. Q di sini. Q3 dengan Q4 dia kan paralel, maka dia nggak boleh sama. Maka Q3 dicari dari rumus C3 kali V3. Kan Q sama dengan C kali V. Maka Q3 adalah C3 kali V3. C3-nya adalah nilainya 1, V3-nya nilainya 3. Nah, ya. Jadi C3-nya 1 di sini ya. Ini dari soalnya C-nya besarnya 1, V3-nya adalah 3. Dari mana V3-nya adalah 3? Dari sini. Nah, V3 sama dengan V4 sama dengan V34 nilainya 3 volt. Maka Q3 nilainya adalah 3 mikrokolom. Oke. Q4 itu adalah C4 kali V4. C4-nya nilainya 1, V4-nya nilainya 3 dari sini ya. Sehingga nilai Q4 adalah 3 mikrokolom. Oke. Beda potensial pada masing-masing kapasitor. Nah, setelah kita mencari muatan masing-masing, kita mencari V masing-masing, beda potensial masing-masing. Bagaimana caranya? Pertama, kita lihat untuk mencari V1, berarti kita harus mencari V1, V2, V3, V4. V1 rumusnya itu adalah Q1 kali C1.
Q1 udah kita dapatkan ya. Q1 tadi ini. Nih. Q1 itu sama dengan Q total karena Q1 dengan Q2 nih terakhir ya, Q1 dengan Q2 itu adalah susunannya seri. Jadi sama dengan C total ya di sini untuk Q totalnya. Maka di sini adalah sama-sama 6. Nah, ini Q total ya. Q total itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Nah, 6 mikrokolom. Jadi Q1 masuk 6 mikrokolom. C1-nya, C1 kita lihat lagi. Nih. Nah, C1 dalam soal ada 3 mikrofarad. Masukkan 3 mikrofarad. Maka nilai V1 adalah 2 volt. Untuk V2, rumusnya masih sama Q2 per C2. Q2 itu sama dengan Q1 yaitu 6 ya. C2 juga dilihat di soal ya. C2-nya adalah 6 mikrofarad. Nah, kita masukkan 6 mikrofarad. Sehingga V2 adalah 1 volt. Oke. Besar energi pada masing-masing kapasitor. Nah, di sini untuk besar energi masing-masing kapasitor dicari dari rumus E sama dengan setengah CV kuadrat. Jadi kalau E1 adalah setengah C1 V1 kuadrat. Nah, langsung kita masukkan angka ya. Sini sudah dapat semua, C1-nya sudah ada tadi, V1-nya juga sudah ada. Tinggal masukkan angkanya. Dapat 6 mikrojoule, jangan lupa. Karena di sini adalah satuan dari energi, maka joule. Ya, karena di sini tadi sudah mikrofarad, mikrokolom, maka di sini juga ngikut mikrojoule. E2 rumusnya sama, tinggal diganti C2 dan V2. Masukkan angkanya tadi sudah ada, C2-nya 6, V2-nya 1, dapat 3 mikrojoule. E3 rumusnya tinggal ikutin ya dengan E4. Masing-masing C3 itu sudah ada 1, V3-nya 3 ya. Hasilnya 4,5 mikrojoule. Yang E4 yaitu setengah kali C4 kali V4 kuadrat. C4-nya sudah dapat kita tadi 1 ya. Bisa dilihat lagi ya di tadi sebelum-sebelumnya. Kemudian V4-nya dapat 3. Nah, V4 dapat 3 ya dari sini. Ya. Maka di sini kita hitung menjadi 4,5 mikrojoule. Nah, kalau untuk mencari besar energi, setelah semua kita dapat C1, C2, C3, C4, V1, V2, V3, V4, itu tinggal kita langsung masukkan angkanya semua. Nah, E totalnya ya, ini tadi baru E masing-masing. E total, maka setengah C total kali V total kuadrat ya. C totalnya 1, tadi yang pertamanya kita cari ya, C totalnya itu adalah 1 penggantinya nih di sini ya, soal sebelumnya dikali V total. V total itu di dalam soal sudah ada ya, soal dalam rangkaian ini, soal aslinya sudah ada V total ini V dalam rangkaian, yaitu 6 pangkat 2 karena kuadrat. Sehingga hasilnya E totalnya adalah menjadi 18 mikrojoule.